Kita mau menaikkan ucapan syukur karena Tuhan baik. Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan adalah Allah yang setia. Mari kita sama-sama datang di hadapan Tuhan. Kami datang kepadamu Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dan kami sebut di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena anugerah-Mu kami boleh ada hari ini sebagaimana kami ada. Terima kasih buat pengorbanan-Mu di kayu salib yang telah menebus kami. Kami mau bawa pujian kami, penyembahan kami dari hati kami yang tulus Tuhan. Terimalah sembah kami, terimalah sembah kami. Haleluya. Sungguh kasih-Mu indah, kasih yang mulia. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih.
menyatakan hati Tuhan pagi hari ini. Lewat suara kita, lewat nyanyian kita. Bersyukurlah kepada Tuhan. Engkau baik Tuhan, Engkau teramat baik, Allah yang setia, Kau selalu ada bagi kami, Kaulah kekuatan kami, satu-satunya pengharapan, tiada yang seperti-Mu. Haleluya. Ya Tuhan, Kau yang melihat setiap isi hati kami. Saat kami datang, biarlah mata kami senantiasa saling tertuju hanya kepada Engkau. Segala beban, masalah, pergumulan kami letakkan di bawah kaki. Sebab kami tahu pengharapan kami ada di dalam Engkau. Di dalam Engkau selalu ada kepastian. Ada kepastian. Bahkan Kau tak pernah lalai akan setiap janji-Mu. Kau pasti akan menggenapinya. Karena janji-Mu adalah ya dan amin. Biarlah kami menjadi orang yang tidak pernah ragu akan keberadaan-Mu Tuhan. Meskipun kami tidak bisa melihat, tapi biarlah kami selalu dapat merasakan kehadiran-Mu. Kau hadir di tengah-tengah kami saat ini. Kau bertata atas pujian kami. Kami bawa hati yang menyembah Tuhan, meninggikan nama-Mu. Thank you Jesus. Terpujilah Tuhan Yesus. Mari angkat suara. Ditinggikan di atas pujian. Kau layak Tuhan, Kau layak. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan
Are you ready to worship our God? Because He is so great. Our God is so great. Dia Allah yang terbesar. Haleluya. Bersama-sama kita mengatakan, pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Pemilik kehidupan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Biarlah kami selalu kagum akan Engkau Tuhan. Dan pagi hari ini Kau melawat dengan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus. Bersama-sama kita katakan, kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Ketika kita bersatu bersehati memuji Tuhan, maka lawatan Tuhan terjadi. Amin. Kita mau lebih lagi menaikkan suara kita bagi Tuhan. Haleluya. Sebab Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Tuhan Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan,
kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan di hadapan tahta-Mu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Tuhan, Engkau hadir di tengah kami. Tuhan, Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan Untuk menyembah-Mu ya Tuhan. menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan tahta-Mu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Kami tinggikan, ditinggikan nama-Mu, dimuliakan selamanya. Ditinggikan nama-Mu, dimuliakan selamanya. Pam pam param pararam, pam pam param pararam, pam pam param pararam, pam pam param. Tahta-Mu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Di hadapan tahta-Mu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Senada dengan surga. Senada dengan surga. Haleluya. Yang percaya pagi hari ini ada kuasa lawatan Tuhan terjadi atas setiap kita yang datang untuk menyembah Dia. Terima mujizat dari Tuhan. Amin. Haleluya. Kami tahu Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang selalu sanggup untuk melakukan segala sesuatu. Dari yang tidak ada menjadi ada. Bahkan yang mustahil bagi kami, Tuhan. Bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Kami mau selalu belajar Tuhan untuk berserah kepada Engkau. Terima
Terima kasih Tuhan Yesus. Mari bersama-sama kita angkat pujian. Dalam setiap perkaraku ku temukan Kau setia, tangan Tuhan memegang hidupku, menopangku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Dalam setiap perkaraku ku temukan Kau setia, tangan Tuhan memegang hidupku, menopangku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Tuhan sanggup, bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagi. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Kekuatan, oh, pertolongan selalu ada bagiku. Hanya Engkau ya Tuhan, hanya Engkau yang kami andalkan, tiada yang lain. Kami mau bersandar hanya padamu, berjalan selalu denganmu, mengikutimu. Shikara balalala bayarana masih, shikara bapatakanya nada balalala masih. Haleluya. Kau melihat setiap hati kami pagi hari ini Tuhan. Kami menaruh pengharapan kami, segala masalah persoalan beban kami di bawah kaki-Mu Tuhan. Dan kami mau hanya terus memandang kepada Engkau. Karena kami punya Tuhan yang maha besar, Tuhan yang sanggup untuk melakukan segala sesuatu. Bahkan apa yang kami butuhkan, apa yang kami perlukan. Kami percaya pagi hari ini Tuhan menyatakan. Karena Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan.
Makasih Yesus. Mari bersama-sama katakan sekali lagi. Tuhan sanggup. Tuhan sanggup. Dia sanggup untuk buka jalan. Ketika kau merasa jalanmu tertutup, berharaplah selalu kepada Tuhan. Percaya janjinya adalah ya dan amin. Mari kita bangkit beri bersama-sama. Bagiku, oh Tuhan sanggup, oh buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Kami bersyukur ya Tuhan untuk pada pagi hari ini Engkau telah bangunkan kami dengan kesegaran daripada Tuhan. Kami bersyukur untuk segala istirahat kami dan juga banyak hal yang kami lewati selama hari kemarin. Kami bersyukur pada hari juga menyerahkan kepada Tuhan. Dimulai kami juga ibadah, kami juga untuk boleh memuji dan menyembahkan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kalau sebentar kami juga akan merenungkan sebagian firman Tuhan. Kau teduhkan hati kami, supaya kami boleh dapat mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Dan Roh Kudus berikan kekuatan, supaya kami dapat dimampukan untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan. Kami percaya semua hal yang baik akan terjadi dalam kehidupan kami. Karena Engkau begitu baik bagi kami, Engkau mengasihi kami. Serahkan waktu ini dalam tangan Tuhan, baik hamba-Mu maupun kami semua yang akan mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berterima kasih. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar? Masih luar biasa ya. Ya, hari ini kita akan sama-sama satu hal, yaitu topik katanya dikatakan di situ bahwa menjadi bintang yang bersinar, Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu, dalam hal ini kita perhatikan bahwa dalam setiap kehidupan kita ada satu kata yang menyenangkan, yaitu yang sering kita dengar, yaitu namanya adalah bintang. Ya, saudara kalau dengar kata bintang itu kesannya itu positif atau negatif kira-kira? Positif ya. Nah kalau perhatikan juga bahwa dalam alam ini bintang itu ada yang adanya di atas ya, nggak ada yang di bawah lah gitu ya. Nah jadi kita perhatikan gunung pun itu kita memujikan banyak ciptaan Tuhan. Tetapi kita perhatikan juga gunung itu biasanya yang megah, kuat dan sebagainya. Tapi ada satu hal yaitu bintang di atasnya. Misalnya dalam kehidupan kita adalah bintang ini adalah banyak hal yang positif tadi ya. Misalnya kita kenal istilah bintang kelas. Artinya orang ini di kelas itu bintangnya paling pinter lah gitu ya kurang lebih. Ada juga kita perhatikan di situ dikatakan bintang film. Artinya dalam film itu orang ini jadi bintangnya, bukan penjahatnya biasanya ya. Tapi zaman sekarang karena zamannya beda ya. Jadi sekarang bisa jadi juga ditonjolkan itu justru yang jahat-jahatnya. Ada nggak ada? Ada ya, ada yang gitu ya. Nah, tapi juga kita perhatikan yang positif itu adalah disebutnya adalah misalnya dalam sepak bola dan lain-lain dikatakan orang ini atau tim ini adalah pemain bintang, betul ya. Satu ini paling hebat lah di antara ke-11 yang lainnya.
Nah, saudara perhatikan bahwa bintang itu betul-betul menjadikan hal yang positif dalam kehidupan kita. Ya, nah sehingga kita akan belajar bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga sebetulnya seperti atau menjadi bintang. Bagaimana? Kita telah yang pertama biasanya kita terima Yesus, itu kan ya. Lalu kita dengan bertumbuhan, dengan rohani kita dan lain-lain dalamnya. Tetapi jadi kita bedanya begini, artinya ada kita hidup lama sebelum terima Yesus, tapi juga kita ada yang lahir baru, ya itu pada waktu kita terima Yesus. Tapi setelah itu lahir baru, ini ada hidup lama, maka yang ketiganya keadaan kita biasanya disebutnya hidup baru, kan ya. Nah, saudara, pertanyaannya adalah sebagai orang Kristen kita sudah terima Yesus, tapi seringkali kita ini hidupnya tidak jadi bintang, tetap jadi banyak omongan orang. Ada nggak yang gitu ya? Nah, kita perhatikannya dalam pekerjaan, dalam keluarga dan lain-lain. Katanya udah terima Yesus, lu nggak ada tobat-tobatnya, kelakuan bisa gitu ya, kita udah dengar dan sebagainya. Katanya terhadap firman dan sebagainya, tapi kita juga nggak pernah kita jadi ada berkenan kepada banyak orang. Nah, itu karena apa? Bintang itu mau nggak mau akan kelihatan dalam kehidupan kita, ya. Nah, apakah dia redup ataukah betul-betul terang banget dalam kehidupan kita? Nah, itu kita berkenan maupun juga kita punya satu pengaruh dalam kehidupan kita. Nah, saudara, kita belajar hari ini kita bagaimana setelah kita terima Yesus, lalu setelah itu bagaimana kita boleh menjadi bintang dalam kehidupan kita, ya. Nah, saudara, kita satu bagian aja, bukan bagian sebetulnya, satu ayat dari firman Tuhan kita akan baca ya di dalam 2 ya Petrus 1 ayat 19 saja ya. Silahkan ditampilkan, kita baca bareng-bareng. Yang kiri dulu ya, TB itu adalah terjemahan baru ya. Kita baca bareng-bareng ya karena cuma satu ayat saja. 1, 2, 3. Nah, saudara, dalam satu ayat ini saja kita perhatikan, sebelumnya ada di ayat-ayat yang lainnya ya, yaitu dalam satu perikop ini, maka dikatakan di sini. Jadi itu mengerti bahwa sebetulnya kita telah terima Kristus ya. Setelah itu bagaimana kita harus dikatakan bahwa ayat 19 ini, alangkah baiknya kalau kamu ya. Nah, saudara, ada di kanannya itu adalah sebetulnya firman Allah yang hidup, yaitu terjemahannya atau bahasa sehari-hari. Nah, lalu di bold itu dikatakan di situ yang biasanya alangkah baiknya itu sama dengan sebetulnya adalah sebaiknya. Jadi konsekuensi logisnya setelah kita terima Yesus, maka kita seperti apa? Sebaiknya. Jadi konsekuensinya dengan sendirinya kita harus seperti apa? Ya, kita setelah terima Yesus ini. Maka dikatakan kalau ya tadi yang TB itu dikatakan yang di saya bold itu adalah memperhatikan. 2 kali di situ dikatakan ya. Apa yang perhatikan? Memperhatikannya sama seperti memperhatikan. Berarti kata kalau misalnya gini, kalau kita baca Alkitab satu perikop ada satu kata-kata yang beberapa kali diulang, itu berarti ditekankan, dipentingkan. Maka kita harus perhatikan kata-kata ini dalam baca firman ini ya. Maka dikatakan situ adalah jadi satu kata, yaitu perhatikan sudah dalam kehidupan ini. Lalu apa yang harus kita perhatikan di dalamnya ya? Seperti apa tadi katakan yang bercahaya. Jadi itu mau nggak mau pasti kelihatan bercahaya. Di mana? Di tempat yang gelap. Sangat-sangat kelihatan sekali di dalamnya. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, maka setelah terima Yesus, kita harus betul-betul kita ada bercahaya di dalamnya, bukan remang-remang di dalamnya. Ya, dikatakan tadi bahwa dikatakan itu adalah sebaiknya seperti demikian. Ada fungsi di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, lalu dikatakan lagi
sampai fajar menyingsing, dan dikatakan situ bintang timur terbit bersinar di dalam hati. Yang utama adalah di hati kita. Maka dari inside out begitu ya, dari dalam keluar ya. Yaitu kita perhatikan juga di dalam ini disebutkan bintang timur. Saudara, kita perhatikan kata bintang timur, masih ingatnya apa jadi berarti? Natal gitu kan ya. Nah, itu sebetulnya adalah bintang yang betul paling bercahaya di antara bintang-bintang yang lain. Nah, saudara berikan maka yang firman Allah yang hidup dikatakan lagi ya, supaya kita tahu firman Allah lebih dengan kata-kata yang lain, tetapi lebih agak angle-nya yang rada beda ya. Kita perhatikan di sini ya. Saudara benar-benar memperhatikan segala yang telah mereka tuliskan. Berarti firman itu sudah ada sekarang dalam tangan kita, di HP kita, gadget kita dan lain-lain, itu dituliskan. Saudara, nah jadi harus ngapain? Yaitu yang kita ditulis itu harus diperhatikan. Ya. Sebab katanya seperti lampu. Kalau tadi dikatakan di situ pelita, ini lampu zaman sekarang lah gitu ya. Dan juga kita perhatikan juga di sini yang menerangi sudut-sudut yang gelap. Nah, saudara, di situ apa yang harus kita lihat? Yang tulis itu, yang di bold lagi saya tulis itu adalah kata-kata. Jadi waktu kita baca firman Tuhan itu ada yang hidup, itu adalah kita harus kata-katanya yang kita perhatikan. Mereka menolong kita mengerti banyak hal yang tadinya gelap dan sulit. Sekarang saya tanya lagi, Alkitab kita kalau kita baca gampang apa sulit menurut kita? Kita bolak-balik kadang-kadang gak ngerti-ngerti gitu kan ya. Tetapi harus dari kecil sampai sekarang kita baca terus gitu ya. Sekalipun kita gak ngerti dan lain-lain. Nah, kenapa? Memang dikatakan ada kata-kata yang sulit dalam Alkitab ini. Kenapa? Wajar. Secara waktu dulu sampai sekarang berapa lama ya kan? Generasinya, zamannya. Ya, karena semua ilmu sekalipun bahasa itu selalu berkembang. Ya. Jadi kata-kata itu banyak berkembangnya, sehingga maka yang LAI ya, LAI itu sekarang bikin yang TB2, itu artinya satu kata-kata yang bagus sekali untuk zaman-zaman sekarang yang terakhir ya. Nah, soalnya perhatikan situ supaya kita lebih gampang. Jadi ada istilah-istilah jadul yang zaman dulu itu, mau geografi lah, mau binatang lah, mau apa gitu, beda-beda. Ya, bahwa yang dulu ada di sana, yang di Indonesia nggak ada misalnya gitu ya. Nah, betapa kita harus belajar ya memperhatikan kata-kata yang dituliskan itu, yaitu firman Tuhan ya. Sekalipun itu ada kata-kata di dalamnya yang sulit. Justru dengan sulit itu membuat kita makin interest di dalamnya, ya kan? Tapi kalau gampang-gampang aja, gini-gini aja seperti yang lainnya. Tapi firman Tuhan itu selalu berkembang sampai sekarang. Ya, esensinya itu sama, yaitu tentang Kristus sampai sekarang. Ya, lalu dikatakan, tetapi bila saudara merenungkan kebenaran. Jadi saudara, firman Tuhan itu udah dalam hati kita, terima Yesus dalam hati kita. Sekarang kita harus tuliskan itu, kita perhatikan sampai yang sulit dan lain-lain. Maka setelah itu ngapain? Kita harus merenungkan kebenaran di dalamnya. Nah, Alkitab ini adalah satu-satunya firman daripada Tuhan yang benar-benar benar. Kebenaran yang sangat-sangat benar. Dari dulu sampai sekarang. Ya, dan sampai yang sekarang pun banyak anak muda ya, yang selalu dia sekarang katanya itu ada 2A orang remaja sekarang ini ya. Saudara, kalau perhatikan, kalau kita mau penginjilan, mau ngobrol tentang kekristenan, orang remaja sekarang ini sulit untuk mau terima, benar nggak sih Tuhan itu sebagai Yesus itu adalah sebagai Tuhan, ya kan? Dan banyak yang pertama adalah ateis, artinya dia nggak percaya Tuhan itu ada. Ya, banyak orang kayak demikian. Tetapi yang kedua A-nya adalah agnostik di dalamnya, artinya Tuhan ada ya, tapi nggak ada hubungan, masih nggak nyambung lah, terserah lah. Lebih bahaya yang mana kira-kira?
Ya. Nah, saudara perhatikan anak remaja sekarang itu sulit untuk kita ngomong kayak begini. Kenapa begini? Kenapa begini? Keadaannya begini. Kalau Tuhan itu baik, kenapa orang tua saya ini kok sakit kanker misalnya dan sebagainya? Dia nggak bisa masuk dalam pemikirannya. Sulit menurut dia. Nah, saudara perhatikan di sini. Maka kita sebagai orang-orang yang percaya belajar kita untuk tadi memperhatikan ya firman Tuhan. Yaitu dikatakan merenungkan kebenaran. Soalnya waktu kita baca itu beda sekali dengan kita renungkan. Ya, nanti untuk yang KO2 itu ya, saya juga udah kasih ada nyambung sedikit lah dengan yang pertama ini. Betapa bagaimana kita pentingnya kita ini merenungkan kebenaran dalam kehidupan ini. Dijadikan satu hal yang disiplin rohani dalam kehidupan kita. Nah, saudara, ini yang kita lakukan supaya anak-anak Tuhan ini betul-betul sekarang punya yang namanya sinar, ya, bercahaya, yaitu bintang. Nah, kata-kata para nabi yang itu sudah ditulis sampai sekarang, maka katanya fajar akan bersinar dalam hati saudara. Jadi terima Yesus dalam hati kita, sekarang kita ini harus betul-betul bersinar. Setelah itu maka dari inside out ini akan keluar jadi yang namanya dari hati, akan keluar dari perasaan dan lain-lain. Lalu kita jadi perkataan di dalamnya, lalu di dalamnya juga adalah tindakan-tindakan kita. Nah, itu keluar yang namanya yang bintang ini. Ya, maka kita akan beberapa hal. Yang pertama kata yang penting itu adalah kata memperhatikan. Ya. Nah, memperhatikan ada beberapa hal yang waktu saya baca gitu ya, beberapa hal yang pengertian tentang memperhatikan itu apa aja sih, ya. Apa yang harus kita perhatikan? Yang pertama itu adalah pelita bercahaya. Jadi pelita itu yaitu ya lampu lah dan lain-lain begitu dan sebagai waktu itu disebutnya pelita bercahaya. Zaman waktu itu lampu itu jarang, berarti itu sangat harta banget ya, kita perhatikan situ ya. Maka pelita itu mesti ngapain? Nggak boleh kita sampai mati ya. Kalau misalnya mau pergi dari rumah ke tempat yang lain, maka di ayat-ayatnya ada budaya di situ ya. Saudara perhatikan pelita itu kalau di ruangan itu mau kita pakai, maka taruhnya di atas supaya orang bisa kelihatan. Kita bisa ngobrol, bisa kita makan, bisa dan sebagainya, melakukan itu ya. Tapi kalau kita mau pergi keluar rumah ya, disimpannya di bawah ya. Yaitu disebutnya satu tanah agak legok ya, bahasa Indonesia. Jadi ya legok ya. Apa aja Indonesia. Nah gitulah gitu ya. Kita ngerti yang penting ya nyambung aja lah. Nah, disimpan di situ tutup pakai gantang supaya tetap ada udara sehingga si api ini enggak mati. Jadi orang waktu lewat dari ya bukan jendela sebetulnya itu dikit banget begitu ya. Gelap berarti orang ini di rumah ini pergi. Gitu aja. Tapi kalau ada terang itu berarti ada orang di rumah ini. So, gitu, kita perhatikan. Nah, pertanyaannya nggak boleh kayak demikian. Maka pelita itu harus terus pakai minyak supaya kita jadi terus bercahaya. Maka saudara ayat yang lain dibilang demikian. Ya, kalau sampai mati itu bagaimana? Kita sampai harus berjuang ya si pelita ini minta ke tetangga. Nah, supaya kita bisa minta ke sana, bawaannya itu pakai di atas kepala. Maka disebutnya itu akan kita nyebutkan yang namanya sebutnya bara di atas kepala. Sebetulnya bukan marah itu bukan. Bara di situ adalah si pelita ini kita minta misalnya ke tetangga ya. Kalau kita relasinya bagus, kita minta dia kasih lagi api dia bawa gitu ya. Karena hubungannya baik. Tetapi kita musuhan dengan tetangga, kita nggak dapat yang namanya api ini, ya. Maka kita harus dengan tetangga ini dengan baik-baik begitu ya, dengan yang lain. Nah, saudara ini luar biasa budaya waktu itu. Maka kita perhatikan sini pelita itu harus bercahaya karena ada kehidupan.
Kalau enggak berarti enggak ada kehidupan. Itu aja kebenarannya ya di dalamnya. Lalu dikatakan lagi adalah bintang bersinar. Bintang itu dengan sendirinya pasti itu bersinar dan juga ada dampaknya, ada fungsinya. Ya, kita sebagai orang Kristen ngerasa enggak kalau kita ini ngerasa ada ngaruhnya enggak lah kehidupan kita ini. Ada juga enggak ada misalnya sebagainya, itu tidak bersinar. Nah, maka dari sini kita harus ngapain? Supaya kita bersinar itu yaitu perhatikan. Nah, orang yang perhatikan biasanya ada sikap yang tekun saudara. Ya, sikapnya. Jadi kita perhatikan ada orang yang bilang demikian. Enggak ada satu hal yang lebih daripada yang namanya tekun. Tekun itu selalu akan lebih atau unggul daripada IQ, intelektual. Saudara perhatikan, anak-anak yang jadi bintang kelas ya. Kalau dites IQ-nya bisa jadi itu tinggi begitu ya. Tetapi yang biasanya itu misalnya ya lebih rata-rata di atasnya gitu ya dan sebagainya. Ya, kalau diperhatikan IQ-nya, poin IQ-nya. Tetapi yang juara satu di kelas enggak selalu IQ-nya paling tinggi. Setuju? Kira-kira ya. Biasanya ya. Kalau SD biasanya yang saya perhatikan ya, kalau saya perhatikan sih yang SD ya, kebanyakan juara 1, 2, 3 itu banyak cewek. SD ya. Nah, apakah IQ-nya pasti yang juara 1, 2, 3 itu pasti IQ-nya lebih tinggi? Belum tentu. Biasanya orang begini karena apa? Tekun, setuju nggak? Nah, cewek itu lebih tekun. Ya, kalau laki itu pengen cepat begitu ya, ngomongnya atau pemikirannya. Nanti udah mulai SMA lah itu baru kelihatan. Ya, kelihatan. Yang juaranya dan sebagainya itu biasanya itu yang cowok. Ya, tapi yang cewek juga bukan berarti nggak ada gitu ya. Tetapi selalu satu kata yang bagus adalah yaitu yang menjadikan orang sesuatu jadi bercahaya dan jadi bintang itu karena apa? Tekun. Setujukah? Setelah kalau perhatikan juga orang yang punya pacar ya dan sebagainya. Ya, kadang-kadang suka kita aneh gitu ya. Kok ini pasangannya rada aneh gitu ya. Si ceweknya cantiknya luar biasa, tapi yang cowoknya minta ampun gitu ya luar biasa. Aneh kadang-kadang. Ya kan? Nah, kita perhatikan gini juga. Ya, kenapa kayak demikian dan lain-lain. Padahal yang maunya itu ke cewek ini banyak banget. Tetapi yang jadi ini sama yang kok nggak sesuai lah gitu ya dan lain-lain. Biasanya si cowok ini adalah tekun. Ngapelin, tekun apa dan sebagainya. Nah, hati cewek itu luluh gitu. Jadi luluh dia. Nah, saya kita perhatikan banyak yang demikian. Karena apa? Ketekunan itu luar biasa. Bikin suatu keberhasilan dalam kehidupan. Ya, maupun kerja, maupun apapun juga, tekun itu luar biasa. Ya, daripada IQ. Ya, nah bukan berarti IQ itu nggak baik ya. Nah, tapi ketekunan itu selalu lebih menang daripada yang namanya IQ. Lalu yang kedua kita perhatikan, apa yang kita perhatikan yaitu bukan sikap yang tekun, kita belajar untuk tekun. Nah, tekun itu waktu kita baca firman, ada yang sulit, bagaimana? Tekun, gitu. Tanya lagi, kalau sekarang kan AI ada, buka aja. Sekalipun saudara ya, AI itu ya kebenaran itu tidak seperti firman. Ya, karena apa? Soal perhatikan ya, karena gini, saya waktu kemarin bulan lalu ya, ada retreat 5 sesi loh, 2 hari gitu kan ya, anak remaja dan lain-lain. Lalu saya cuma tanya demikian. Wah, itu senang banget ya dengan anak remaja. Kritis dan sebagainya. Saya bilang, manusia, otak manusia dengan AI, pintaran mana? Dia jawab apa kira-kira? Ya kalau Bapak Ibu, kalau saya tanya anak-anak remaja sekarang ditanya, pintar mana? Anak remaja, ini masih muda kayaknya. Ada remaja gitu, ada nggak di sini deh? Tadi yang siapa? Yang di Gamaliel. Mana tadi itu anak? Pas di lift ketemu. Mana Cung? Jadi korban bakaran. Ada gak?
Nah, yo AI sama otak manusia. Ya kamu ya? Betul? Oke. Pintar mana? Ini bener gak sih? Ya, oke. Ngomong aja. Manusia. Alasan. Saya nggak selalu baca bacanya bayar waktu dia jawab begini. Saya nggak terserah mau jawabannya. Tetapi alasannya karena kalau manusia lebih pintar. Sorry gedein dikit. Yang menciptakan AI manusia. Ada yang beda nggak? Ayo yang lain supaya pulang jadi rame. Ini benar jawabannya ya. Nah, waktu retreat ini remaja ini bilang ini AI dong lebih pintar. Saya tanya buktikan apa? Dia kalau tanya langsung keluar dalam hal hitungan detik. Manusia enggak on bawaannya. Benar enggak? Ada loadingnya dan sebagainya, betul ya? Terus dan sebagainya. Lalu saya buktikan. Tadi salah satunya adalah sebetulnya manusia itu jadi gini, saya bilang ya manusia itu made in-nya dari mana? Kita aslinya kita dari mana? Kita adalah ciptaan dari pencipta, setuju? Tapi kalau AI ciptaan dari ciptaan, levelnya udah kalah nggak? Nah lalu isinya, kebenarannya, kita dari firman, Tuhan udah kasih kepada kita, otak kita, hati kita. AI tahunya dari mana? Banyak orang yang kasih jadi sumbangan ilmu, betul nggak? Maka kebenarannya berapa? So perhatikan, kalau tanya pakai AI, tanya kalau gini-gini dalam hal berapa kata dan sebagainya, sebutkan begini-gini, sebutkan begini-begini. Pakai pertanyaan yang sama, tetapi angle-nya rada beda. Jawabannya bisa lain. Kenapa? Yang ngasih isi daripada AI itu adalah orang-orang banyak ke situ. Maka kita perhatikan ada yang beda dan sebagainya. Kebenarannya itu bisa 70%. Tetapi AI itu membantu kita nggak? Oh jelas. Tetapi tetap lebih pintar itu adalah ciptaan dari pencipta kita. Amin. Ya. Nah, kita juga yang menciptakan, benar sekali. Ya. Lalu saya bilang begitunya. Bedanya di mana? Cuma satu tombol manusia itu dengan AI. Ya. Jadi kalau dimasukin satu input maka ada proses, begitu dia enter langsung jalan setengah detik aja keluar, betul ya? Jadi cuma di mana satu enter aja, benar? Kalau manusia ada input di dalamnya, kita udah proses, entar. Dia bukan enter, tapi entar. Itu bikin lama, di situ aja. Iya nggak? Setuju nggak? Cuma satu tombol enter sama entar, cuma begitu aja, saudara. Ya, baru dia ngangguk begini. Dan saya buktikan bahwa itu adalah demikian. Ya, nah saudara perhatikan, maka yang kedua adalah ada hal-hal yang juga bagaimana memperhatikan, bukan cuma bahwa itu kebenaran itu 100% karena Tuhan yang berikan pada kita melalui firman dan sebagainya. Maka ada hal-hal yang menarik membuat kita perlu diapain? Diperhatikan. Udah tekun, maka sekarang kita harus apa? Cari yang menarik-menarik. Waktu kita baca firman kebenaran ini, ada interest yang sangat positif. Nah, soalnya harus kita timbulkan demikian. Ya. Lalu berikutnya adalah memperhatikan itu mesti ngapain? Itu ada satu keingintahuan yang tinggi. Ya pengen tahu kayak demikian. Soalnya waktu baca firman, kalau ada yang sulit kita nggak ngerti, mau ngapain? Ya. Oh Tuhan gak kasih saya kata-kata saya karena saya gak ngerti. Ya, bukan, justru mesti ngapain tadi ya, ada satu pengen tahu yang tinggi. Nah misalnya salah satunya tanyanya dari AI, boleh gak? Boleh, silahkan. Karena saya punya teman sekarang itu udah bagiannya itu teknologinya luar biasa. Ya teman saya itu jadi kerjanya di Jepang. Tetapi orang Singapura, orang Indonesia tapi ke Singapura lalu ke sana, saudara ya. Tentang teknologinya luar biasa.
Dia bikin apa saudara? Di dalam AI ini dia mau sekarang banyak masukin Alkitab di dalamnya itu supaya lebih dominan. Begitu kalau dikeluar katanya kata tertentu, dia pengen yang utama, yang betul-betul Injili atau yang firman Tuhan ini sebuah Alkitabiah benar ini. Luar biasa teman saya ini, ya pinter banget. Ya, nah kita karena ada satu keingintahuan yang tinggi, belajar terus sampai sekarang. Maka saudara perhatikan ini betapa pentingnya kita memperhatikan ini. Nah ini biarlah saya memotivasi diri kita. Lalu sekarang bagaimana sekarang ada 4 hal agar hidup kita berdampak. Ya, begitu kita terima Yesus, ada berdampak nggak? Yaitu firman-Nya ini, yaitu ada sinarnya nggak? Ya, maka yang ada 4 hal aja dalam kehidupan kita. Ya, mau juga terhadap firman maupun terhadap sesama dan sebagainya, ada sikap yang harus kita lakukan supaya betul-betul menjadi orang Kristen yang berdampak. Seperti apa? STAR, S-T-A-R. Jadi harus bagaimana katanya? Pertama ini adalah yang dibacanya apa kalau bahasa Inggris enaknya ya? Wah itu berarti benar ya, karena agak cadel-cadel beneran gitu ya. Kalau saya nggak bisa, ada Sundanya aja ya. Nah, perhatikan di sini katakan apa? Sungguh-sungguh atau setulusnya. Jadi betul-betul kita belajar terhadap kepengen jadi sebetulnya berdampak, maka kita harus sungguh-sungguh dan ada tulus di dalamnya. Betul-betul mau belajar. Kita pengen tahu yang kebenarannya di dalamnya. Ya, yaitu kerja. Kalau kita dalam bekerja, kalau kita sekolah dan sebagainya, harus namanya kerja atau sekolah dengan optimal, dengan jujur. Saudara ini maksudnya. Ya, optimal itu ngapain? Coba perhatikan ya. Nah saudara kita perhatikan semua manusia punya Tuhan kasih yang namanya potensi. Setuju kan? Tuhan kasih ya. Kita nggak boleh, saya mah paling bodoh, semuanya nggak ada. Tuhan kasih. Waktu kita ngomong kita paling bodoh, nggak ada apa-apa, itu lagi ngebohongin kepada Tuhan itu. Menurut saya. Kita hal yang terjadi bisa jadi belum ketemu potensi saya. Itu benar kan ya? Tapi bukan berarti kan nggak punya, bukan. Nah maka semua orang Tuhan kasih namanya potensi. Potensi itu adalah apa? Kemampuan yang belum ketahuan. Tetapi nanti pada akhirnya kalau kita maka si potensi ini akan jadi yang namanya kompetensi. Ada kompetensi kita. Bisa dilakukan dalam pekerjaan dan belajar dan sebagainya, bergaul. Ya kita ternyata punya kompetensi. Nah bagaimana dari potensi menjadi kompetensi, di tengah-tengahnya itu harus namanya pembelajaran. Apapun saudara kita lakukan di dalam ketekunan tadi dan lain-lain, maka kita akan jadi berdampak dalam kehidupan kita. Jadi apa yang harus Tuhan kasih kepada kita? Potensi ini yang pertama kita harus apa? Lakukan dengan yang sungguh-sungguh. Kebenaran Tuhan sudah kasih. Justru keselamatan Dia sudah berikan kepada kita. Nah sekarang kita harus ngapain? Sikapnya adalah secara optimal dengan jujur. Kita harus pengen tahu di dalamnya. Terus dengan firman dalam kehidupan kita. Ya ini penting banget. Saudara gimana caranya? Nah sesi keduanya ada gitu ya nanti ya. Kita melakukan yang sangat sederhana, gak usah sekolah teologi ya. Tuhan sudah kasih kok. Nah saya kasih beberapa cara, tips gitu ya. Melakukan baca firman itu membuat kita cukup jadi ngerti lah seperti apa yang kita lakukan. Karena Tuhan sudah kasih tadi namanya adalah potensi. Nah, yang udah terhadap ini kita lakukan pembelajaran ini lakukan dengan optimal. Optimal itu adalah semua kemampuan kita ini kita berikan yang terbaik sampai 100% gitu loh. Itu namanya optimal. Nah, ada beda dikit antara dengan namanya maksimal. Maksimal kita pengennya di sini. Maksimal. Tapi kita optimal, kemampuan saya segini, tapi saya habis-habisan. Nah, itu habis-habisan. Namanya optimal. Maksimal di sini, tetapi saya udah lakukan habis-habisan kemampuan kita. Di sini. Jadi 100, di sininya 80 misalnya. Kalau sudah optimal, puas nggak? Itu optimal ini memang kita demikian. Kapasitas kita memang demikian.
di-upgrade lagi. Gitu aja saudara, nggak jadi masalah. Dalam kerja juga sama, kita punya target dari bos dan sebagainya. Sekian. Tapi kemampuan kita cuma segini, lakukan yang terbaik. Nggak kena target, nggak apa-apa menurut saya. Nanti akan dievaluasi sama bos juga. Oh ternyata semuanya kayak demikian, berarti target saya ketinggian, diturunin sama si bos kan gitu. Di sana ya. Nah, tetapi yang penting adalah optimal, lakukan yang terbaik, habis-habisan. Itu maksudnya. Ya, itu S yang pertama. Yang kedua adalah bagi sumber berdampak, yaitu apa, kita harus apa? Dapat dipercaya. Saudara, itu ada satu ayat luar biasa. Kalau misalnya kita ini adalah sebagai pelayan-pelayan Tuhan, yang paling penting itu adalah kita dapat dipercaya. Saudara, kalau misalnya kita mau berelasi dengan yang lain, ya, kata yang keluar itu adalah apa? Dapat dipercaya, berelasi. Setuju ya? Misalnya anak dengan orang tua, yang keluar apa? Oh, saya kepada orang tua saya ini, orang tua saya ini dapat dipercaya. Kira-kira apa yang terjadi? Si anak ini. Kalau orang tua kepada anak, dia juga ada yang namanya sebutnya dapat dipercaya nih anak. Lebih tenang nggak anak-anak kita? Atau kita juga? Ya kan, sebagai orang tua, ini anaknya dapat dipercaya. Dari mana keluar yang namanya dapat dipercaya? Core-nya. Ini menurut saya adalah suatu hal yang apa ya, dampak yang sangat luar biasa banget, yaitu namanya dapat dipercaya. Relasi, ya. Bisa kerja, bisa apa dan sebagainya. Kenapa yang namanya dapat dipercaya? Sampai menikah. Soalnya kalau mau menikah atau juga lagi pacaran dan sebagainya, kenapa? Percaya sama pasangan kita. Setuju? Modalnya itu cuma percaya. Oh, itu benar. Luar biasa sekali dalam kehidupan kita. Ya. Begitu kalau kita dapat dipercaya, ya, maka yang terjadi akan kita punya yang namanya pengaruh dalam kehidupan kita. Punya pengaruh, yaitu punya dampak. Karena dapat dipercaya, pengaruh. Nah, bagaimana supaya kita dapat juga dampak? Ada dampaknya ini, pengaruh. Kalau kita pakai janji, kita lakukan yang kecil-kecil biasanya kepada anak dan sebagainya. Oh, nanti jemput ya. Gini sama Daddy jam segini. Tunggu, ya, oke. Jam segitu kita jemput ya. Anak itu tenang gak? 2 kali, 3 kali, terus begitu. Wah, orang tua saya ini kayak demikian. Maka orang ini dapat dipercaya. Maka ada gak pengaruh dari orang tua kepada diri kita, si anak ini? Ya, lebih tenang hidupnya dan sebagainya. Dan gak bisa diculik. Itu kesaksian saya. Karena dari kecil kebiasaan begitu dan lain-lain ya. Masa saya teman badminton itu ya, sekali waktu dibilang begini, anak-anak kamu mah gak bisa diculik katanya. Waktu umur ya kelas 3 SD lah begitu ya. Karena saya umur pelayanan, jadi antar sekolah minggu, gara-gara gitu nanti jemput beres dari firman, dari pelayanan, ditunggu gitu ya, di mana di satpam, tunggu di sini. Oke, nah selalu begitu ya. Nah sekali waktu, saya nggak tahu ceritanya, si anak juga nggak cerita sama saya. Tapi sekali waktu badminton begitu, teman saya bilang, anak kamu mah nggak bisa diculik. Kenapa? Saya bilang, tuh minggu kemarin katanya begitu ya. Dia lagi ngomong di satpam nunggu ya. Nah terus ditanya sama teman saya ini, bilang begini, Daddy hari ini nggak bisa jemput kamu, ya? Enggak, pasti jemput, gitu anaknya. Ditanya lagi mas saya, bener, nanti ya Daddy telepon dulu katanya, kata teman saya ini. Pura-pura dia telepon ke saya, lalu dia ngomong-ngomong sendirilah teman saya ini ya. Oh ya udah ya boleh ya nanti antar lah gini tuh lihat Daddy baru ngomong katanya gitu. Kira-kira kalau orang lain anak gitu gimana? Oh si Daddy pernah ngomong gini, oke ini teman sendiri dan sebagainya, betul ya? Tetapi anak saya katanya tetap dia nggak mau. Tetap nanti Daddy juga biasa juga udah ngomong, Daddy kalau sudah ngomong mau jemput di segini pasti dia akan jemput. Nggak bisa diculik, saudara. Luar biasa loh.
Bisa mikir, wah bener-bener ya, luar biasa. Pertanyaan saya, kenapa kata-kata saya keluar dapat dipercaya sama dia? Tadi karena percaya itu ya, jadi karena itu bisa pengaruh terhadap anak saya, karena dia percaya, setuju? Lalu kan perhatikan, kalau di sini dapat dipercaya, akan kita punya pengaruh. Pengaruh orang terhadap banyak orang, maka kita namanya berhasil. Kenapa? Soalnya pernah ketemu orang kalau ditanya demikian lagi, pengaruh ini. Oh orang ini, pekerjaan kayak begini, orang ini coba kerjain. Saya udah tahu orang ini, ya. Dia percaya kalau ngomong begini pasti lakukan, ya. Namanya makin punya pengaruh, omongin ke orang, maka orangnya makin berhasil nggak? Ya, tuh lihat perhatikan, dapat dipercaya penting banget. Langsung kita perhatikan yang kedua dalam kehidupan kita, bagaimana berdampak. Yang pertama kita sungguh-sungguh cari yang kebenaran ini, sebagainya kerjakan dengan optimal, tapi di dalam hidup kita juga harus yang namanya integritas yang konsisten. Ya, lakukan terus. Maka kita dapat dipercaya kita pengaruh. Pengaruh ini menjadikan suatu keberhasilan. Ya. Ini yang pertama. Ya, yang kedua, yang ketiga adalah sikap kita. Sikap yang benar terhadap bos. Kita udah tahu semua ya. Anak di sini sama Pak gereja sini yakin lah ya, Pak Ishak udah ajarin yang namanya MKHU begitu ya. Maka kita harus juga punya respon yang baik terhadap bos, yaitu apa? Barang, orang, dan situasi. Ya, artinya kita apapun yang ada di dalam kehidupan kita nggak bisa kita juga kendalikan. Yang bisa kita lakukan adalah respon kita terhadap barang kita, terhadap orang kita, terhadap situasi kita. Ya kan? Nah, respon ini begitu penting dalam kehidupan kita. Jadi bukan hanya yang benar, sikap ini menurut saya harus ditambahin lagi dengan yang tepat. Ya. Lalu tambahin lagi satu dengan apa? Dengan berhikmat. Dalam berelasi dengan yang lain, maka menurut saya adalah sikap yang benar dan tepat dan hikmat dalam berelasi dengan yang lain. Dalam pekerjaan, orang lain dan sebagainya. Maka kita jadi orang yang asertif. Asertif itu apa ya? Bukannya agresif, bukan. Ya, tapi bukan juga pasif, bukan. Atau permisif, nah itu bukan ya. Jadi kalau kita mau lewat orang, ada orang jadinya permisif, nah bukan. Itu ya permisi, itu namanya beda. Nah jadi permisif itu tuh kita, hak kita ini kayak nggak punya, mau dijadiin keset juga silakan. Itu permisif. Ini orang ini nggak bisa punya dampak, betul kan ya? Nah, tetapi kalau orang yang agresif juga manipulasi orang, nggak benar juga. Oke, sekarang asertif gitu apa? Kita harus tegas tetapi lugas. Nah, saudara itu sikap kita. Yang terakhir. Nah, tapi kalau pada itu rasa hormat terhadap orang lain. Ya, kita hormat banyak orang. Pemimpin kita terhadap yang sama, bahkan yang di bawah kita. Semua kita harus punya hormat. Nah, bagaimana saya yakin bisa hidup ini? Firman kita harus betul-betul dengan perhatikan. Ya, punya kita dengan apa tadi dikatakan kita tekun di dalamnya. Kita lakukan dengan optimal dalam berelasi. Maka saya kira percaya hidup kita ada dampak nggak? Berdampak nggak? Boleh kebayang dari star ini Bapak Ibu? Ya, kita harus belajar namanya respect. Kita kalau pengen respect sama orang lain, gimana caranya? Kita kasih respect pada dia. Ya. Nah, hargai dulu orang lain, maka orang lain akan menghargai kita. Amin. Biarlah kita menjadi bintang-bintang di dalam dunia ini. Maka nama Tuhan akan kita muliakan. Amin. Kita akan berdoa, kita pada firman pada hari ini. Biarlah saudara firman Tuhan boleh menjadi renungan dalam kehidupan kita, boleh juga membuat kita memotivasi, mau melakukan apa yang kami lakukan, memperhatikan dengan kebenaran, dengan integritas. Biarlah kita semua dapat berelasi dengan juga yang dengan respon yang benar. Biarlah Tuhan akan beri kepada kita satu kelimpah dari kebenaran-kebenaran akan firman. Kalau ada kendala, bukan cuma lewat di situ, tapi kita harus tetap tekun di dalamnya. Sampai kita keingintahuan bagaimana firman itu.
ada dalam kehidupan kita. Melalui kehidupan ini. Barang yang kita miliki, terhadap orang-orang yang berhubungan dengan kita, maupun situasi yang kita alami, kisah yang terbaik di dalamnya. Maka kita boleh menjadi anak Tuhan yang berdampak, bersinar dalam kehidupan kita. Bapa, kami tolong beri bantu kami, supaya kami apapun yang Tuhan berikan bagi kami, kami boleh mengoptimalkan apa yang Tuhan berikan, supaya memberikan yang terbaik. Nama Tuhan boleh dimuliakan, orang banyak juga boleh menjadi interest kepada kami. Banyak hal yang bisa kami lakukan yang berhasil dalam kehidupan kami. Karena semua yang memberikan pada kami, hati itu, kebenaran itu dalam hati kami. Supaya betul-betul baik firman Tuhan dalam hati kami, dan juga menghidupi apa yang kami hidupi ini. Kita percaya Kau akan juga menjadikan kami sebagai anak-anak Tuhan yang menjadi bintang-bintang di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, Kau sampaikan firman Tuhan ini dengan kekuatan daripada Tuhan. Roh Kudus menteraikan dalam hati kami, supaya benar-benar pada waktu ada masalah kehidupan kami, boleh teringat bahwa star itu menjadi fokus kehidupan kami. Kau berkati kami supaya betul-betul makin hari makin berdampak dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita arahkan hati kita hanya kepada Yesus, sumber kekuatan kita. Mari kita pulang dan kita terima berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai kita sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita. Umat yang percaya dan terima berkat Allah, baik berkat rohani maupun jasmani, kita yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan berkati.